Fikih kita pada pagi hari ini kita masih di perkara tentang berwudu, tentang berwudu. Yang sebelumnya pada bulan lalu kita sudah membahas tentang syarat-syarat berwudu, syarat-syarat berwudu. Kok nggak kelar-kelar ya masalah wudu ya dari dulu ya. Ngaji di sini masalah wudu, ngaji di tempat lain masalah air juga buat berwudu. Ngaji di tempat yang lain itu masalah wudu lagi, masalah sholat lagi, masalah tayamum lagi, nggak kelar-kelar, diulang-ulang melulu, gitu ya. Kenapa sih? Bosan juga gitu ya, bosan juga nih tiap hari wudu, mengaji nggak nambah-nambah, nggak berkembang-berkembang, wudu lagi dari dulu, dari kecil sampai sekarang dibahas wudu lagi. Yang dibahas masalah air lagi, kenapa? Nah ini yang tadi yang sudah disebutkan. Salah satu amalan yang paling wajib, yang paling penting untuk dilaksanakan dalam pribadi muslim dan setiap orang muslim adalah ibadah sholat. Ibadah sholat. Ya, ibadah sholat. Karena sholat itu penentu. Sholat itu penentu kehidupan kita nanti di akhirat kelak. Kehidupan kita dunia ini hanyalah sementara. Berapa sih atas umur kita? Berapa sih sebatas jam-jam kita gitu ya, sebagai manusia yang sudah disebutkan umur manusia itu nggak lebih kurang lebih seperti umurnya Nabi kita Nabi Muhammad nomor walau sama. Ya. Sekitar 60 sampai 70 tahun, ya, 60 sampai kurang lebih 70 tahun. Ya. Yang di atas itu bonus tuh, biasanya bonus Allah kasih kebahagiaan ke keutamaan atau tadi ya keberkahan bagi orang yang lebih dari umur 70 tahun. Itu pun yang sudah di atas 70 tahun kadang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bersama Allah. Selebihnya itu umur yang 60 sampai 70 tahun itulah batas usia rata-rata umat Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bakal apa yang bisa dibawa, bagi kita di akhirat kelak untuk bertanggung jawab kelaknya tadi. Awal dari Rasulullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi maka fasadat saya amali. Ya. Awal yang pertama kali dihisab bagi seseorang itu adalah amalan sholat. Apabila benar, bagus, baik, tertib sholatnya, benar sholatnya, sholat amali, maka baguslah seluruh amal ibadah dia. Wal fasadat, yang apabila amal sholatnya itu nggak benar, nggak rapi, nggak bagus, nggak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka fasadat saja amal, maka rusaklah seluruh amal ibadah dia. Jadi kuncinya adalah sholat. Nah kira-kira ya sholat adalah amalan yang pertama kali diperhitungkan. Gak ada yang lain yang ditanyakan kecuali sholat amal ibadah. Ketika di akhirat kelak, tidak berhisab kelak. Nah kira-kira sholat ini penting atau penting bang? Penting. Ya. Karena itu penentu masuk tidaknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ujung-ujungnya kita masuk surga. Ujung-ujungnya masuk surga. Walaupun yang diharapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tadi yang diridhoi adalah orang yang ketika diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Syariatnya seperti itu. Orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang senantiasa menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah apa? Yang paling besar adalah sholat. Yang paling besar adalah sholat. Nah, bagaimana kita bisa
dianggap sebagai orang yang sudah sholat apabila kita tidak tahu ilmunya sholat. Saya sudah tahu dari kecil juga diajarin, dari SD juga, bahkan sebelum SD udah diajarin waktu ngaji, waktu di SD, waktu di sekolah udah diajarin. Nah, kadang juga anak-anak apa yang disampaikan guru tidak seperti apa yang dipahami oleh anak-anak, oleh murid. Ya, guru bilang A, tapi murid menerjemahnya beda. Nah, ini perlu kita ulang-ulang kembali, perlu kita ulas kembali, perlu kita ingatkan kembali. Kadang kita itu suka lupa. Memang manusia itu adalah tempatnya lupa, tempatnya salah dan lupa. Makanya guru-guru kita ini senantiasa mengulang-ulang kembali, terutama keilmuan yang terkait dengan masalah sholat. Mulai dari masalah air, mulai dari masalah debu, mulai dari wudhu atau tayamum, hal-hal yang membatalkannya, ya, syarat-syaratnya segala macam rukunnya. Nah, itu selalu diulang-ulang oleh guru kita, gitu ya, oleh guru kita. Makanya pada saat ini pun insya Allah kita akan kembali membahas tentang hal terkait dengan sholat. Yang saat ini insya Allah kita akan membahas masalah perkara yang membatalkan wudhu, ya. Perkara atau hal-hal yang membatalkan wudhu. Sehingga kita pernah membahas ini. Kita awal-awal fikih ini kita pernah bahas, kita dahulukan karena memang kita anggap ini hal yang memang perlu kita bahas lebih dahulu. Karena hal-hal ini seringkali kita hadapi di keseharian kita. Hal-hal yang membatalkan wudhu, itu hal-hal yang membatalkan wudhu. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak sadar melakukan sesuatu yang ternyata itu membatalkan wudhu, atau melakukan sesuatu yang dia kira itu batal padahal dia tidak batal. Banyak Pak. Dan ini yang kita bahas adalah kitab Syafitun Najah, ya. Yang mana kitab ini berdasarkan dengan mazhab Imam Syafi'i. Jadi yang kita bahas ini adalah hal-hal terkait ibadah berdasarkan pendapat dari Imam Syafi'i. Jadi ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Di sini adalah hal-hal yang menurut Imam Syafi'i itu yang dapat membatalkan wudhu. Nah, kita masuk ke materi faslun, pasal nawaqidul wudhu'i, perkara yang membatalkan wudhu. Nawaqidul wudhu'i arba'ata asya'. Perkara yang membatalkan wudhu ada 4. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadis nabi sabilaini min qabulin aw duhurin rihin aw ghairihi ilal mani. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan, ya, sesuatu yang keluar dari dua kemaluan, yang dari kemaluan, dari dua lubang keluar, dari depan ataupun dari belakang, ya. Min qabulin aw duhurin, dari depan ataupun dari belakang. Kecuali air mani. Asani, yang kedua, zawalul aqli binaumi aw ghairihi illa naumu qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Hilangnya akal sebab tidur dan lain-lain kecuali tidur dalam keadaan duduk yang merapatkan bagian punggung dan pantatnya dengan tempat duduknya, sehingga yakin tidak keluar angin sewaktu tidur tersebut. Asal itu yang ketiga, iltiqa'u wasyaratai rajulin wa imra'atin kabiroini istabiyaini min ghairi ha'ilin. Persentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan muhrim.
tanpa kain, ya, tanpa penghalang. Ar-rabi'u, yang keempat, masuk kuburil adami au halqati duburihi ibadni rohati au butunil asabi, menyentuh kemaluan orang lain atau dirinya sendiri dengan telapak tangan atau telapak jarinya. Telapak tangan itu ini, telapak jari itu ini. Nah, itu adalah 4 hal yang membatalkan wudu, yang membatalkan wudu menurut Imam Syafi'i. Ya, menurut Imam Syafi'i. Kenapa ini dibahas? Kenapa ini disampaikan? Ini adalah menurut Imam Syafi'i, karena menurut Imam lain ada hal-hal yang tidak membatalkan wudu selain apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi. Nanti kita bahas. Yang pertama, al-awwalu al-kharijul minal ahadis sadilaini min quburil aw duburin rihil aw ghairihi ilal mani. Segala hal yang keluar dari 2 tempat keluar, dari depan ataupun dari belakang. Segala hal ilal mani, kecuali mani. Jadi segala hal tersebut macam-macam, baik itu angin ataupun selain angin, kalau dari belakang, gitu ya. Yang dari depan apa? Yang dari depan segala hal kecuali mani, ya, kecuali mani. Jadi segala hal yang keluar dari depan, dari di situ apa aja yang keluar dari depan? Ada berapa macam yang bisa keluar dari depan? Ada berapa macam? Ya. Normalnya itu ada 4 macam, Pak. Normalnya ada 4 macam. Yang pertama, air seni, air kecil. Itu normalnya keluar, dan itu hukumnya najis. Nah, itu hukumnya apabila keluar dari kemaluan kita, maka itu membatalkan wudu. Bahkan benda yang terkena oleh air seni itu hukumnya harus dibersihkan, ya, harus dibersihkan. Dengan apa? Dengan air. Itu dengan air. Itu yang pertama, yang keluar dari depan. Apalagi mati. Ya, mati. Apa itu mati? Mati itu cairan kental bening yang keluar dari kemaluan kita ketika kita lelah biasanya. Kecapean habis olahraga, gitu ya. Itu kadang kalau kita perhatikan itu ada cairan bening, ya, ada lengket, itu keluar dari kemaluan kita, namanya mani. Dan itu bukan mani. Hukumnya apa? Hukumnya sama seperti air seni, air kecil. Itu adalah najis, wajib dibersihkan. Ya, wajib dibersihkan. Apabila kena pakaian, wajib dibersihkan pakaiannya, dibasuh dengan air. Ya. Itu yang kedua adalah mati. Yang ketiga adalah wadi. Wadi itu hal yang keluar atau cairan yang keluar biasanya dikarenakan kondisi kita itu terangsang, terangsang atau apa namanya bahasanya, ya tadi terangsang gitu ya. Nah, itu biasanya ada cairan bening pun, ya bening juga, itu yang keluar ketika kondisi kita sedang terangsang. Apapun karenanya, penyebabnya, terangsangnya baik karena kita menghayalkan, baik karena kita memang, ya maaf ya, apa namanya, ingin berhubungan dengan istri gitu ya. Nah, itu apabila kita mendapati hal tersebut, itu hukumnya sama seperti orang keluar air seni. Ya. Cairan tersebut najis, dan apabila keluar, itu harus dibasuh dengan
air, dan apabila tersentuh dengan pakaian, pakaiannya pun harus dibersihkan dengan air. Gitu. Ya. Itu tiga. Yang ketiga, yang pertama air seni, yang kedua air mandi, yang kedua air wadi. Nah, masalahnya ada orang yang kemarin sudah kita bahas tuh, ada orang yang kondisi tubuhnya itu kadang, ya maaf ya, sering atau mudah sekali gimana bahasanya, terangsang. Iya, ada kan gitu ya, kadang tegangan orang tuh beda-beda gitu ya. Ada yang lihat orang itu perempuan baru udah ditutup, udah dikerudungin perempuan itu Pak, udah pakai kerudung, udah pakai apa, bahkan pakai cadar misalnya. Tapi ada aja tuh orang yang memang karena tegangannya tinggi gitu ya, itu sampai mengeluarkan apa namanya tadi, wadi tadi. Nah itu ada orang yang seperti itu. Bahkan ya maaf, dulu salah seorang sahabat Ali bin Abi Thalib itu dengan malu menyampaikan kepada Rasulullah, sesungguhnya aku ini pemuda yang mudah sekali mengeluarkan wadi. Ya, mengeluarkan wadi. Bagaimana ya Rasulullah? Ya tadi kata Rasulullah, itu adalah wadi, nggak perlu mandi, kewajibannya hanya dibersihkan. Jadi apabila kita di sini mendapati dirinya berkondisi sama seperti itu, jangan cuek Pak. Ya jangan cuek, jangan masa bodoh gitu ya. Jadi kita perhatikan baik yang kondisinya tadi kondisi terangsang ataupun kondisinya tadi sering berolahraga, misalnya kecapean sering berolahraga, dipantau dilihat. Ini keluar nggak sesuatu dari dari kemauan kita, ya keluar apa enggak, dilihat Pak, dilihat gitu. Kalau kira-kira keluar ya jangan dipakai tuh buat sholat pakaiannya, karena nggak mungkin kan nempel, pasti nempel kan gitu ya di pakaian kita. Ya, ketika pakaian kita itu tertempel hal yang najis lalu buat sholat, dan dalam sholat itu mensyaratkan kesucian baik di dalam tubuh dan juga di pakaian, nah itu nggak sah sholat. Kemarin udah dibahas sama Ustaz Gali. Jadi ada orang yang nggak sholat padahal dia sebenarnya sudah sholat gitu. Seakan-akan dia itu sudah sholat padahal dia itu nggak sholat. Jadi orang yang nggak sholat itu ada beberapa hal. Orang yang secara fisik dia nggak sholat, ada juga yang secara fisik dia itu sholat tapi dibilang nggak sholat. Yang pertama kita udah paham, orang nggak sholat, orang yang tidak melaksanakan sholat, ya gitu ya, tidak melaksanakan sholat. Tapi ada juga orang sholat tapi tidak dihitung sebagai orang yang sholat tadi. Adalah orang yang tidak memenuhi syarat, ya, untuk sholat secara sah. Syaratnya apa tadi? Syaratnya dia suci dari hadas kecil, gitu ya. Baik pakaian ataupun tubuh dia, gitu ya. Sudah masuk waktu sholat dan yang lain-lain. Nah, yang kita bahas adalah masalah tadi, masalah kebersihan, yakni masalah toharo dari pakaian dan juga tubuh dari hadas kecil. Nah itu ketika dia sudah terkena najis di tubuh dia atau pakaian dia, kecuali dia nggak tahu Pak ya, kecuali nggak tahu itu beda hukumnya. Nah ini yang kita bahas adalah dia tidak mau tahu atau cuek, tidak mau tahu, bodo amat gitu ya. Nah itu nggak benar tuh, ketika dia bilang bodo amat atau ini mah ya istilahnya nggak mau tahu lah gitu ya, nggak mau tahu. Nah itu nggak benar. Nah, tapi ketika dia
nggak tahu, dia sudah berusaha semaksimal mungkin menjaga kesucian tubuh dia, menjaga kesucian pakaian dia, tapi ternyata ada hal yang masih menempel, ada najis yang masih menempel. Nah itu insya Allah itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika dia tidak mau tahu, cuek gitu ya, nah itu hukumnya berbeda. Hukumnya dia dihukum seperti halnya orang yang lalai. Ya waktu itu pernah lewat Nabi Muhammad SAW di sebuah perkuburan, ada 2 jenazah, 2 mayat di dalam kubur yang mendapat siksa. Salah satunya itu disiksa karena ketidakpedulian dia dalam bertoharoh, ya, terutama di masalah air seni, air kecil, ketidakpedulian dia. Ya. Bukannya nggak bertoharoh, dia bertoharoh, tapi dia kurang bersih, kurang peduli, nggak tuntas membersihinnya. Sebabnya kita nggak tuntas. Kadang kita kan ketika kita buang air kecil itu masih ada yang tersisa, Pak. Makanya kan sunnah kita buang air kecil itu adalah kita melaksanakannya dengan cara jongkok. Biar apa? Biar bisa terkuras semuanya. Nah, ketika kita berdiri buang air kecilnya itu masih ada yang tersisa. Yang masih ada tersisa, coba kan perhatiin kan yang sering buang air kecil berdiri, ya kadang kita buang air kecil di urinoir gitu ya, di tempat buang air kecil di stasiun atau di mall atau di kantor, itu biasanya tempat buang air kecilnya itu harus berdiri gitu, harus berdiri di tempatnya. Nah itu kalau kita perhatiin setelah kita kencing itu seringnya masih ada cairan yang tersisa, Pak. Yang masih ada cairan yang tersisa. Ya, caranya gimana? Supaya benar-benar tuntas, ya ditunggu, jangan buru-buru. Yang pertama ditunggu, jangan buru-buru. Yang kedua kita kuras, Pak. Kadang kita udah yakin nih, bersih, udah kita basuh, kita seleting, kita jalan, atau masih ada yang sedikit kita rasa ngalir di kemaluan kita. Pernah nggak kayak gitu, Pak? Udah kelar, udah kita basuh nih, kita jalan, itu perasaan kok ada yang ngalir lagi di kemaluan kita. Itu keluar, Pak. Supaya nanti diperhatiin. Nah itu ketika keluar, ya itu cairan yang menetes itu adalah najis, dan pakaian yang kita pakai nggak bisa, itu digunakan untuk sholat. Nah, caranya gimana? Caranya tadi dengan buru-buru, begitu selesai buang air kecil, kadang triknya macam-macam tuh, ada yang dibatu-batukin gitu ya, biar kedorong air kecilnya. Ada juga yang turut-turut biar benar-benar keluar, biar benar-benar keluar, ditunggu sampai benar-benar bersih. Nah itu kita harus perhatian masalah itu, karena memang itu adalah hal yang menyebabkan kita tidak suci, sehingga salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sedemikian detailnya, sampai sedemikian detail. Makanya kita mesti hati-hati, terutama masalah cuci. Belum lagi lontaran air seni yang terlontar ketika kita buang air kecil, itu terlontar ke tubuh atau ke pakaian kita. Itu perlu kita perhatikan. Ya, lontaran, karena memang air kecil itu, air seni itu air yang sudah difilter oleh tubuh kita, oleh ginjal kita, sehingga keluar ke saluran pembuangan kita. Nah itu dalam kondisi yang memang sudah difilter tadi, sudah sangat ringan. Jadi air paling ringan itu adalah air seni tadi, sehingga lontarannya itu sangat jauh. Makanya kita perlu hati-hati ini ketika kita kencing itu, airnya itu mesti kita perhatikan lontarannya itu berbalik ke tubuh kita, ke kaki kita atau enggak gitu. Itu kita mesti perhatiin, Pak.
Ya, jangan cuek, jangan semasa bodoh. Nah itu yang masa bodoh ini yang salah, gitu, yang salah. Kecuali kita sudah berusaha, kita benar-benar menjaga supaya barangnya nggak kena celana kita jaga supaya nggak ada lagi yang tersisa dari kencing kita dengan cara buang air secara duduk, kita duduk apa jongkok, gitu ya. Nah itu semua yang kita laksanakan, ternyata di luar pengetahuan kita itu masih ada yang tersisa atau yang menempel di pakaian kita, tubuh kita, dan kita nggak tahu. Nah itu insya Allah dimaafkan, itu dimaafkan. Itu 3 hal yang keluar yang dari kemaluan kita. Yang terakhir adalah yang keluar dari kemaluan kita, yang terakhir adalah mani. Ya, mani itu tidak dihukumi najis, tidak dihukumi najis, tidak wajib berwudu. Ya, tidak wajib berwudu. Yang wajib apa ketika keluar mani? Mandi. Yang wajib mandi, bukan wudu. Yang wajib adalah mandi ketika keluar mandi. Ya. Baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik berhubungan suami istri ataupun tidak berhubungan suami istri. Gitu. Ya. Baik di dalam mimpi ataupun tidak. Gitu ya. Mari coba kita bahas tuh. Ini gimana kalau mimpi berhubungan tapi nggak keluar mandi, apakah wajib mandi? Gitu kan ya? Berhubungan nih, dalam mimpi berhubungan sama orang lain bahkan, gitu ya, bukan sama istri. Gitu ya. Hukumnya gimana, dosa apa enggak? Terus tadi, tapi nggak keluar mandi. Gitu. Hukumnya gimana? Wajib mandi apa enggak? Puas misalnya sampai 10 kali misalnya, gitu ya. Ini masalah pikir mau kamu kita omongin, gitu ya, biar jelas. Hukumnya gimana? Apakah wajib mandi padahal dia nggak keluar mandi? Padahal udah jelas-jelas di mimpi dia sudah berhubungan. Hukumnya karena dia tidak keluar mandi, maka tidak wajib mandi. Tapi misalnya ketika dia bangun tidur, padahal dia nggak mimpi apa-apa, Pak. Nggak mimpi apa-apa tuh. Nggak mimpi apa-apa, pas bangun tidur, kok basah? Di basahnya maaf, kental gitu ya. Beda dengan ngompol gitu ya, beda dengan ngompol. Aduh, apa sih mimpi kagak? Wajib mandi lagi gitu ya. Nah itu tetap dia wajib mandi. Ya, wajib mandi. Intinya kalau dia itu keluar keluar mani, baik disengaja ataupun tidak, baik secara sadar ataupun tidak, nah itu hukumnya dia wajib mandi. Bukan wajib wudu, tapi wajib mandi. Nah itu yang pertama, hal yang membatalkan wudu. Dia nggak batal wudunya, Pak. Nggak batal wudunya. Misalnya, kita bahas di sini. Jadi kan sebagai ada yang kedua, hal yang membatalkan wudu ketika dia tertidur. Tapi tidur yang bagaimana yang membatalkan wudu? Nah, ternyata tidur yang membatalkan wudu itu tidur yang tidak tetap, yang tidak duduk. Jadi orang yang duduk seperti kita begini, sila, tidak nyender, dia duduk, nggak goyang-goyang, nggak terangkat pantatnya, itu wudunya membatal. Nah, balik lagi, ketika dia kondisinya tidur, duduk dengan cara duduk, nggak goyang, nggak pindah, nggak terangkat pantatnya, ketika dia bangun, yang maaf tadi dia dapati di pakaiannya atau di celananya itu ada cairan kental, mandi tadi. Apakah wudunya batal? Nggak batal, Pak, wudunya, Pak. Cuma dia wajib mandi. Wudunya nggak batal. Ya, wudunya nggak batal. Nah itu tadi yang pertama ya. Yang pertama adalah segala hal yang keluar dari dua tempat keluar, baik dari depan atau belakang, kecuali mani. Yang kedua, tadi setelah kita singgung, hal yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Hilangnya akal. Hilangnya akal itu macam-macam.
tadi karena dia itu gila, gitu ya, pingsan, tidur. Nah, tidur tadi dibahas tidur yang tidak membatalkan wudhu adalah tidur yang posisinya duduk, ya, lalu duduknya itu pantatnya ngangkat-angkat selama dia tidur. Kan ada juga tidur yang begini, tidur begini, begitu dia tidur. Saya ingat kan di sholat Jumat ya, sholat Jumat dulu gitu ya. Orang-orang yang insomnia yang nggak bisa tidur datang aja sholat Jumat, insya Allah tidur, insya Allah tidur. Nah, sering kita lihat di mana, bahkan mungkin kita sendiri gitu. Ketika kita tidur dalam kondisi duduk, biasanya itu ada yang tetap, ada juga yang nggak tetap, ada yang stabil begini gitu ya, ada yang ngomong begini, bahkan ada yang lebih sampai hampir mau jatuh. Seringnya kita lihat, ada kita lihat seperti itu. Nah, ketika dia kondisi seperti itu, tidurnya ketika tidurnya itu kondisinya seperti tadi ngegeliang, gitu, ngegeliang sampai mengangkat pantatnya, maka wudhunya wudhunya batal. Wudhunya batal, Pak. Tapi kalau cuma kita gini ngantuk, gitu ya, ngantuk, gitu ya, nggak batal, Pak. Nggak batal, ya, nggak batal. Itu wudhunya nggak batal. Kalau pantatnya nggak ngangkat. Tapi misalnya nih, dia tidur, dibangunin, bangun, dia begini ngangkat, batal nggak? Dia tidur dulu, tetap menggeliat begini. Setelah yang temannya, yang dia menggeliat, udah mulai sadar, dia angkat pantatnya, batal nggak? Enggak, udah sadar dulu. Iya. Jadi tadi kondisi ketika dia mengangkat pantat itu kondisinya sudah sadar. Jadi mata itu adalah penahan apa? Mata itu adalah penahan lubang anus. Ya. Kata Nabi seperti itu. Kedua mata adalah pengikat lubang anus. Barang siapa yang tidur maka hendaknya berwudu. Jadi ketika dia itu sudah terbangun, lalu pantatnya terangkat, setelah dia bangun, itu nggak dihitung dalam kondisi tidur karena memang dia sudah bangun. Jadi, sudah bangun. Yang tadi batal adalah ketika dia masih tidur, lalu dia ngeliang, pantatnya angkat, nah itu batal wudhunya. Ya, kayak paham. Jadi itu hal yang kedua yang membatalkan wudhu. Selain pingsan, ya ketika kita lagi punya wudhu, kita berpacara, bergerak, begitu pingsan wudhunya batal, gitu ya. Atau tadi ya maaf, misalnya tiba-tiba hilang ingatan, ya hilang, itu otomatis dia batal wudhunya. Nah itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah persentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan muhrim tanpa penghalang. Ya, tanpa penghalang persentuhan. Jadi di Imam Syafi'i itu apabila kita bersentuhan dengan selain muhrim kita, itu hukumnya batal wudhunya. Ya, batal wudhu, Pak. Bagaimana nanti saya sama, Pak? Nah, menurut Imam Syafi'i, saya mah habis pulang umroh di sono, laki-laki perempuan pada pegangan waktu umroh juga nggak batal. Memang di mazhab Maliki dan juga Hambali di sana, wudhu itu tidak batal apabila bersentuhan dengan
selain muhrim dengan suami istri tidak apa-apa. Hanya kita bahas adalah Imam Syafi'i. Menurut guru-guru kita, ketika kita ingin mengenal sebuah madzhab, mesti runut, mesti fair gitu ya. Jangan jangan dicampur aduk. Kalau kita mau pembatalan wudhu kita itu sesuai dengan madhab yang ada di Arab Saudi sana, maka kita wudhunya pun mesti sesuai dengan madhab yang ada di Arab Saudi sana. Madhab Maliki seperti tadi kita basuh rambutnya itu semuanya, basuh rambutnya semuanya. Basuh rambutnya nggak cuma kalau mau tapi kan cukup wabalu dari usiku bagian dari kepala, di sini sedikit, sini sedikit, itu apa asal dari Imam Syafi'i dan Imam Maliki semuanya dibasuh dari depan belakang depan dibasuh semuanya. Nah itu kalau kita ingin menganut mazhab yang lain, jadi mesti fair. Jadi jangan wudunya Imam Syafi'i tapi batalnya Imam Maliki tak kembali gitu ya, atau mazhab yang lain. Mesti jelas, mesti satu garis. Gak apa-apa kalau misalnya kita wudunya wudu Maliki, sholatnya sholat sedekahnya Syafi'i, nggak masalah gitu ya. Atau sebaliknya itu nggak masalah. Tadi satu hukum itu mesti tuntas, satu hukum mesti satu mazhab. Hukum wudu kita pakai Syafi'i, batal pun Syafi'i. Gitu. Kita wudunya Maliki, batalnya pun Maliki. Jangan disilang. Ya, jangan disilang. Nah itu apabila kita bersentuhan dengan lain muhrim tanpa penghalang, Ya gimana nih? Misalnya kita bersentuhan sama istrinya lagi pakai mukenanya tipis sekali. Misalnya mukena tipis gitu ya. Kita pegang tangannya. Itu gimana Pak? Ya. Bersentuhan kulit. Tapi ada penghalang. Penghalangnya adalah satu lembar kain yang sangat tipis. Hukumnya batal nggak? Enggak. Enggak Pak. Karena memang di situ ada penghalang, kecuali kainnya itu kan ada kain yang model sekarang tuh yang bolong-bolong gitu. Kain yang bolong-bolong. Kain yang bolong-bolong, jadi ketika dipegang tetap bersentuhan antara kulit. Nah itu tidak boleh. Nah sekarang kita nyentuhnya, misalnya ada istri dipanggil, mama, kakak nengok, gitu ya. Karena kita lagi punya wudu nih, gitu. Kakak nengok, kita sentuh istri kita, tangannya misalnya. Tapi karena kita, kalau saya, aku dimanja aja Pak. Kata ya, kalau gini, batal nggak wudunya? Batal nggak wudu? Kenapa? Karena bukan kulit. Ya, karena bukan kulit. Kuku bukan kulit, rambut bukan kulit, gigi. Kalau kita bersentuhan gigi sama gigi nggak batal Pak. Tapi gimana caranya mau batal? Ya walau gimana caranya gitu. Dicopot. Tapi di kitab ini dibahas seperti itu. Hal-hal yang selain kulit apabila itu bersentuhan itu tidak membatalkan. Apa yang selain kulit? Gigi, rambut, kuku. Kita berlari nih Pak, kepalanya Pak, rambutnya istri. Batal nggak? Enggak Pak. Rambut, kita megang rambut bukan megang kulit dia. Jadi boleh Pak, ya udah wudu nih, udah sama-sama wudu,
kita puncak-puncak kepalanya gitu ya. Kebetulan anak yatim gitu ya, istri kita puncak-puncak kepalanya gitu ya. Puncak kepalanya itu apa namanya sunnah gitu ya pada anak yatim, puncak-puncak kepala istri. Ada rambutnya gitu ya. Ya itu tidak batal juga. Tidak batal juga karena rambut bukan kulit. Paham gitu kan ya? Jadi hal-hal yang ketiga yang membatalkan wudu adalah persentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan muhrim. Bukan muhrim. Muhrim itu siapa sih? Yang bukan muhrim itu adalah orang yang bisa kita nikahi. Ya, orang-orang perempuan-perempuan yang bisa kita nikahi. Siapa ya? Banyak gitu ya. Adik kita, orang tua kita, gitu ya. Mertua kita, itu muhrim kita. Ya. Gitu. Ponakan kita, perempuan itu, ya. Ya tadi mertua batal nggak mertua? Nggak batal, kan? Ya, nggak batal. Mertua itu tidak batal. Yang mertua itu tidak batal. Jadi kadang ada orang yang nggak mau salaman sama mertuanya, saya udah punya wudu, nggak mau saling sama orang tua sama mertuanya, salah. Jadi mertua itu adalah orang tua kita, walaupun kita sudah bercerai, sudah bercerai. Misalnya sama istri kita sudah bercerai, kita ketemu lagi suatu saat kumpul karena memang hubungannya baik misalnya gitu. Hubungannya walaupun sudah bercerai, hubungannya baik. Kita ketemu lagi, kita salaman sama mantan istri, hukumnya batal, gitu ya, hukumnya batal. Tapi ketika kita salaman dengan mertua kita, nggak ada tuh bekas mertua, nggak ada, ya, nggak ada bekas mertua, nggak ada bekas mertua. Tetap aja walaupun kita sudah pisah dengan istri kita, misalnya. Mertua adalah tetap mertua, nggak ada yang namanya bekas mertua. Makanya di situ tidak batal dan tidak boleh kita nikahi. Tidak boleh kita. Dan misalnya, juga sekarang kan kemarin itu ada kasus yang viral itu ya, gitu ya, sama istrinya nikah, tapi bilang berhubungan sama mertuanya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah itu, jadi ketika sudah pisah dengan istri, itu nggak boleh nikah sama mertua, nggak boleh. Makanya itu nggak batal ketika kita bersentuhan dengan mertua, kecuali ada kecualinya. Kecuali ketika kita menikahi istri kita belum sempat berhubungan, ya ada nggak? Banyak Pak, ya banyak kasusnya, ya yang jam 10 akad, jam 11 sudah pisah, ada Pak, ya jam 10.00 akad, jam 10.20 udah pisah, ada Pak, syarat. Nah setelah itu entah gimana, berarti dia menikahi ibu mertuanya misalnya, karena memang sudah sendiri ibu mertuanya. Boleh apa tak? Boleh, karena belum sempat dukhul, belum sempat hubungan suami istri. Paham ya? Jadi yang mertua yang tidak boleh dinikahi adalah mertua yang sudah sempat kita hubungan sama anaknya ketika kita menikah. Sudah berbuat hubungan suami istri dengan anaknya. Tapi kalau tak sempat, belum pernah, udah gitu kita ceraikan, nah itu boleh nikah sama ibunya, boleh. Dan batal ketika kita bersentuhan sama mertua. Kalau misalnya istri kita belum sempat kita gauli, kita cerai, kita bersentuhan sama mertua kita, itu batal.
karena memang bisa kita nikah, seperti itu. Lanjut, satu lagi, yang keempat adalah yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan diri sendiri ataupun orang lain. Ya, jangan telapak tangan, dan juga telapak jari. Menyentuh kemaluan dan telapak tangan dan telapak jari. Pertanyaannya, kita nyentuhnya, menggaruknya pakai ini. Ya maaf ya, batal nggak? Enggak. Enggak, Pak. Enggak. Pakai kuku itu. Ya, atau tadi pakai kukunya banyak gitu ya, garuk gitu ya, tanpa menyentuh, tanpa tersentuh telapak tangan, telapak jari, itu wudunya tidak sah. Ya, jadi seperti itu singkatnya. Ini sebenarnya masih bahas, nanti kita perdalam lagi pembahasannya. Menyentuh itu macam-macam. Ya, menyentuh itu macam-macam. Ada yang menyentuh dengan telapak tangan, ada juga menyentuh yang tidak menggunakan telapak tangan. Itu hukumnya gimana? Ada tadi yang perempuan, kalau misalnya kita menyentuh sama selain muhrim, itu batal. Kalau bencong gimana? Bencong baci gitu ya, itu hukumnya gimana? Menor benar gitu ya. Dan itu masuk ke kereta padat, kita lagi ngaji, kadang gitu ya, lagi ngaji punya wudu, tahu-tahu ada yang masuk bencong gitu ya, nempel kita kok nggak masuk gitu. Nempel kita nggak pakai jaket, ya, pakai tangan pendek kita nempel kita tuh, bersentuhan kulit istilahnya sama bencong. Bakal nggak begini Pak? Enggak. Kan memang statusnya laki-laki. Ya, gitu. Tidak batal, karena memang hukum dasarnya bencong itu adalah laki-laki. Mau dijagain kayak gimana juga tetap ada laki-laki. Mau operasi diganti kelaminnya jadi perempuan gitu, tetap aja dia laki-laki. Dimakamin secara juga laki-laki. Ya, itu 4 hal yang membatalkan wudu. Banyak yang harus dibahas sebenarnya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya masalah membatalkan wudu ini. Kayak tadi ya, masalah muhrim dan bukan muhrim gitu ya. Memegang kemaluan itu yang dipegang itu apanya gitu ya. Apakah tadi kadang orang kan yang batal itu megang kemaluan depan atau belakang gitu ya. Lupa kemaluan. Apakah megang kita sendiri nih, megang pantat tanpa penghalang, batal apa enggak? Megang pantat tanpa penghalang, batal enggak? Enggak batal, kecuali kita megangnya area yang mendekati lubang, area terucutnya yang mendekati lubang, itu kita batal. Bahkan otomatis ketika kita di lubangnya batal gitu ya. Ya maaf, ini lubang pembuangan kita, dubur kita pegang di sininya, itu batal. Ini pantat yang tebal gitu, kita pegang, itu nggak batal. Itu nggak batal. Itu nggak batal. Ya, hal seperti itu. Nah, itu 4 hal yang membatalkan wudu. Semoga bagi kita belajar pada hari ini dapat menambah pemahaman kita terkait masalah wudu,
ya terkait masalah wudhu, sehingga kita dapat berhati-hati menjaga kesucian kita ketika kita mau sholat. Ketika kita mau sholat, kita mesti hati-hati, mesti benar, mesti perhatian benar, memperhatikan anggota tubuh kita dan juga pakaian kita, kesuciannya ketika kita mau sholat. Jadi sehingga sholat kita itu dikategorikan sebagai sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ya mungkin ini saja yang disampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan kita bahas di di dalam jawab ketika sudah masuk ya. Sudah masuk waktu Isya. Mari kita akhiri saja salat kita pada pagi hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.